Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi subhi mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita umatnya insyaallah. Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Hidayatullah Sarjana Agama. Semoga Allah berkahi ilmu beliau, Allah berkahi umur beliau. Dan yang saya hormati pencara kita pada subuh hari ini Al-Habib Syahid bin Salim Al-Aidid, dan yang saya hormati Haji Hamdani, yang saya hormati Ustadz Usman dan para asatidz lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak menghormati rasa dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Dan yang saya hormati para imam tarawih Mushola Al-Jihad dan para bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita telah memasuki minggu pertama, sepertiga pertama di bulan Ramadan. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Allah turunkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Allah terima semua amalia kita di bulan Ramadan. Puasa kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, dan semua amalia kita di bulan Ramadan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang kalam, marilah kita dengarkan penceramah agama kita, tausiah pada subuh kali ini yang akan disampaikan oleh Al-Habib Syahid bin Salim Al-Aidid. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian. Dengan apapun keadaan kita, bagaimanapun sikap kita kepada Allah Ta'ala, baik yang taat atau bahkan yang bermaksiat, Allah senantiasa tidak pernah memutuskan karunia dan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kedua nikmat ini terus ada di dalam jiwa kita sampai Allah tentukan akhir hidup kita, agar kita mendapat meraih kehidupan yang bahagia nanti di yaumil akhirah dengan membawa keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah atas nikmat iman dan atas nikmat kesehatan wal afiyah, juga dengan taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dengan Ramadan yang mulia pada tahun ini. Setelah sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai bulan Rajab, kita selalu munajat kepada Allah Taala dalam kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Alhamdulillah, nikmat tersebut tercapai, doa kita tercapai ketika kita berdoa 2 bulan yang lalu. Dan ketahuilah, doa tersebut adalah salah satu bukti tanda kita gembira akan datangnya bulan Ramadan. Dikarenakan kalau orang tidak suka dengan sesuatu, tidak mungkin berdoa untuk bisa sampai ke bulan yang mulia ini. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala
dari 2 bulan yang lalu untuk dapat bertemu dengan bulan ini, itu insya Allah menandakan kita ini gembira dengan datangnya bulan Ramadan yang suci ini, bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang tidak lain kita harapkan dengan kegembiraan kita mendapatkan janjinya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadu al-niran. Siapa orang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan baginya, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gembira dengan doa tersebut. Dan juga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bersama guru-guru kita. Ada guru kita Ustadz Hidayat Nur Sidik ya. Dan juga Bapak Haji Hamdani dan Ustadz Usman dan yang lainnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala turun pada kita saat ini, dan juga menyebabkan inayah, riayah dan juga taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian agar dapat menjalankan bulan puasa pada tahun ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu, kita sering dan banyak mendengar daripada para guru-guru kita yang selalu menyampaikan bagaimana keutamaan bulan Ramadan yang mulia ini. Kita sering mendengarkan bahwasanya bulan Ramadan yang mulia ini mempunyai banyak keutamaan, keberkahan dan karunia-karunia yang Allah taruh untuk kita, khusus umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi tidak semua orang yang ada di bulan yang mulia ini mendapatkan keutamaan, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Sehingga banyak daripada umatnya Nabi yang keluar daripada bulan Ramadan, mereka diharamkan atas hadiah yang Allah berikan pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada hal tersebut. Daripada salah satu menyikapi atau bagaimana kita mudah meraih, mendapatkan hadiah-hadiah karunia pemberian Allah Ta'ala yang Allah taruh di bulan yang mulia ini khusus untuk kita umat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu salah satunya dengan kita ta'zim, kita takrim, kita mengagungkan, kita memuliakan, kita menghormati bulan yang penuh keberkahan ini. Kalau kita lihat hadis Nabi besar Muhammad SAW, Nabi menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di riwayat lain man qama ramadhan imanan wa ihtisaban. Intinya Nabi menjanjikan kepada kita yaitu pengampunan dosa di bulan yang mulia ini dengan kita melaksanakan puasa atau kita melakukan ibadat-ibadat di malam hari, tapi dengan syarat yaitu imanan wa ihtisaban. Nabi tidak sekedar menjanjikan siapa yang berpuasa. Nabi tidak cukup menyatakan man shoma ramadhan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan maka mendapatkan ganjaran, dihapuskan dosa-dosanya terlalu. Tapi Nabi mensyaratkan ada kalimat imanan wa ihtisaban. Ini yang harus kita garis bawahi. Imanan yaitu kita meyakini bahwasanya puasanya kita ini adalah kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban dengan ikhlas, yang itu adanya di dalam hati. Intinya ini semua adalah taqwa al-qulub, ketakwaan yang ada di dalam hati kita.
Sesuai dengan hadis Nabi di hadis yang lain, Nabi menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi menyatakan takwa itu di sini, sampai mengisyaratkan 3 kali takwa itu di sini. Takwa itu adanya di dalam hati kita. Salah satu untuk membangun ketakwaan di dalam hati kita, kita lihat ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk daripada takwaan hati. Allah menyatakan siapa yang yu'azzim, mengagungkan. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mendirikan ibadat-ibadat di bulan Ramadan, dari sholat tarawih, sholat sunnah yang lain, sholat tasbih, atau membaca Quran, atau berzikir, atau bersedekah, dan hal-hal yang lain yang termasuk kepada syiar, maka di situ termasuk daripada ketakwaan qulub kita. Dengan mengagungkan, maka mendapatkan ketakwaan. Kalau kita mempunyai ketakwaan qulub, baru kita mendapatkan janji Nabi, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapus, diampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Bukti bahwasanya mengagungkan, memuliakan, menghormati bulan ini itu adalah salah satu sebab Allah menghadiahkan kepada seseorang yang mengagungkan bulan Ramadan. Dahulu kita sering mendengar guru-guru kita, ulama-ulama kita bercerita tentang bagaimana keadaan seorang majusi yang di akhir hidupnya mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memeluk agama Islam. Yaitu yang dimana dikisahkan seorang majusi yang tidak menyembah Allah Ta'ala, menyembahnya api, beribadat dengan menyembah api, tetapi di akhir hidupnya Allah berikan kenikmatan yang luar biasa dengan dapat memeluk agama Islam. Ketika anak majusi ini yang sedang asyik makan minum di tengah jalan di bulan Ramadan, lalu sang orang tua yang beragama majusi ini melihat anaknya dengan asyik di bulan Ramadan, makan, minum, dengan tidak menghormati orang-orang muslimin yang saat itu sedang kehausan, lapar, diterik matahari yang luar biasa. Maka dengan sekejap, ayah daripada anak tersebut yang beragama majusi memarahi dan memukul anaknya. Seraya berkata, wahai anakku, apakah kau tidak memuliakan, kau tidak menghormati orang-orang muslim yang sedang mengadakan atau menjalankan ibadah puasa? Mereka sedang menjalankan perintah Tuhannya. Hormati mereka. Mereka sekarang dalam keadaan haus, lapar, menjalankan puasa, menjalankan perintah Tuhannya di bulan yang mulia ini. Dengan sebab si ayah yang majusi ini menghormati bulan Ramadan, sehingga dikisahkan pada suatu ketika tak lama kemudian majusi ini meninggal dunia. Lalu ada orang soleh di zaman itu, Allah berikan anugerah mimpi tentang keadaan si majusi. Maka orang soleh tersebut tatkala melihat di dalam mimpinya terheran, terkejut dengan keadaan mimpinya, bahwasanya Allah berikan gambaran sang majusi ada di dalam kenikmatan yang luar biasa setelah wafatnya. Maka orang soleh ini bertanya, wahai fulan, bukankah engkau seorang majusi, seorang yang menyembah api, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu apa yang kau dapatkan setelah meninggalmu ini? Maka sang majusi pun menjawab, wahai fulan, wahai orang soleh, ketahuilah, aku memang dahulu sebelum aku wafat, aku seorang majusi.
penyembah api, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahui, di akhir hidupku, sebelum Allah mencabut nyawaku, Allah berikan aku hadiah, yaitu berupa hidayah. Sehingga aku sebelum dicabut nyawaku, aku bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku telah memeluk Islam sebelum wafatku. Maka kenikmatan buat orang Majusi ini, semua amal-amal yang terdahulu dihapus ketika orang Majusi ini mengucap syahadat, lalu tidak lama kemudian meninggal dunia. Aku mendapatkan kenikmatan ini dengan sebab aku mengagungkan dan menghormati bulan Ramadan dan yang mulia. Maka Allah berikan aku hadiah hidayah sehingga aku dapat bersyahadat dan memeluk Islam, dan Allah berikan kenikmatan yang saat ini aku dapatkan. Kalau seorang Majusi dengan menghormati, mengagungkan bulan Ramadan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita seorang muslim, mukmin yang memang beriman kepada Allah taala, kalau kita mengagungkan bulan yang mulia ini dengan kita beribadat, kita membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya, maka sudah pasti yang kita dapatkan lebih daripada yang didapatkan oleh Majusi ini. Apa? Kenikmatan tertinggi yang diberikan oleh Allah Ta'ala buat seorang mukmin dan muslim adalah keridhaannya, ridwanullah. Kalau seseorang hamba sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang dibuat orang tersebut sudah ada di dalam ridhonya. Ridho adalah kesenangan Allah Ta'ala. Apapun yang kita perbuat, kalau Allah sudah ridho, sudah nikmat. Baik perbuatan kecil, perbuatan besar, ibadat yang kecil, ibadat yang besar, bahkan seandai kata ada kesalahan pun, Allah dengan sekejap melupakan kesalahan kita dengan sebab Allah ridha kepada kita. Tapi berbeda dengan saudara-saudara kita pada saat ini. Justru mereka banyak, bahkan perbuatan mereka berbalik 180 derajat ketimbang Majusi yang menghormati, mengagungkan bulan Ramadan dengan memukul anaknya untuk menghormati bulan Ramadan. Tapi saudara-saudara kita justru banyak dengan sengaja memperlihatkan mereka tidak berpuasa di hari ini, bahkan di bulan ini, dan bahkan di tahun-tahun yang dahulu, tanpa merasa malu, tanpa merasa bersalah. Maka hal-hal seperti ini dikhawatirkan, ditakutkan orang-orang yang seperti ini justru dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi. Jadi pengagungan, penghormatan, pemuliaan bulan Ramadan atau syiar-syiar yang lain, ini bukan hal yang sepele. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah gembira dengan orang yang mengagungkan bulan Ramadan. Ini hanya salah satu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Bukan hanya Ramadan, segala sesuatu perintah Allah Ta'ala yang situ kita diharuskan mengagungkan, maka disitulah ada keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kutip lagi satu cerita. Kita sama-sama tahu ada seorang wali min auliyaillah, ulama besar di zaman dahulu, yang bernama Sayyidina Bishr Al-Hafi, Abul Mansur Bishr Al-Hafi, wali min auliyaillah, ulama besar. Sayyidina Bishr Ibn Al-Hafi ini awal hidupnya bukan yang dari kecilnya beribadat, belajar, tidak. Beliau adalah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang alim, siap kepada Allah Ta'ala. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mengagungkan Ismullah. Suatu ketika beliau jalan dalam keadaan mabuk, teler, beliau melihat di jalanan ada satu lembaran kertas
potongan kertas yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat sama beliau, diinjak-injak, keadaan kotor. Lalu tersentuh hatinya untuk mengambil tulisan tersebut dan memuliakannya. Segera beliau ambil, beliau lap, dibawa pulang, dicuci, diwangiin, disiram dengan air mawar, dipakai minyak wangi, ditaruhlah, dicium, ditaruh tempat yang tertinggi. Ini dalam keadaan mabuk, tapi mengagungkan Ismullah. Udah, Nabi Sirah Habib, udah begitu aja pokok hidupnya. Ditaruh, udah, dia nggak tahu lagi. Besoknya seperti biasa keadaannya, mabuk, maksiat pada Allah Ta'ala. Tapi di dalam hari yang sama ada seorang soleh yang mendapatkan mimpi bahwasanya beliau mendapatkan amanat untuk menyampaikan kepada Bishr Al-Hafi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoinya dan telah mengagungkan namanya di langit disebabkan beliau mengagungkan nama Allah Ta'ala di bumi. Ini dengan sebab apa? Sebab mengagungkan, menghormati dan memuliakan Ismullah. Sama tadi seperti mengagungkan, memuliakan, menghormati Ramadan. Akhirnya orang soleh mencari siapa Bishr Al-Hafi. Dicari, bertanya siapa Bishr, orang pun akhirnya terkejut. Seorang ulama mencari Bishr. Ya Syekh, inti mencari Bishr Al-Hafi. Engkau tahu siapa dia? Engkau ingin ketemunya dia di mana? Tuh, dia tuh di bar katanya. Kau masuk bar baru kau ketemu dia. Maka terkejut orang soleh ini. Ada di bar? Iya ada di bar. Tapi dia punya amanat yang harus disampaikan. Mau tidak mau akhirnya dia masuk, dicari di mana Bishr Al-Hafi, sedang mabuk, asyik dengan kehidupan dunianya. Maka disampaikan, diberi salam, engkau fulan, engkau Bishr, ya, aku bisa ada apa kasih? Aku punya amanat. Aku mendapatkan mimpi bahwasanya kau mendapatkan salam, kau telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab engkau memuliakan namanya. Allah telah memuliakan namamu di langit. Maka dengan sekejap Bishr Al-Hafi telah mendengar kalimat tersebut, Allah guncangkan hatinya, Allah taruh di dalam hatinya cahaya ma'rifah sehingga tergetar hatinya. Lalu di saat itu pun bertobat kepada Allah Ta'ala. Semenjak itu tidak pernah lagi maksiat sampai menjadi wali min auliyaillah. Dengan sebab apa? Hanya dengan sebab penghormatan, memuliakan. Ada lagi banyak contoh-contoh. Bukan hanya di Ramadan, bukan hanya di setiap segala sesuatu yang di situ ada syiar seperti tadi dinyatakan wa man yu'azzim sya'irallah, maka di situ kita akan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala yang kita tidak sangka-sangka. Kalau kita tanya, kira-kira orang yang ketemu Nabi Muhammad SAW, nih, secara mutlaknya aja, orang kalau ketemu Nabi Muhammad, kira-kira orang beruntung bukan? Beruntung. Itu udah pasti orang jawab. Kalau kita ketemu Nabi Muhammad, wah orang beruntung. Pasti orang beruntung. Tapi kalau kita mau teliti lagi, kira-kira yang di zaman Nabi, yang semua ketemu Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang yang beruntung? Orang yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad SAW bisa bertatap muka dengan Nabi besar Muhammad SAW, apakah semua mereka orang yang beruntung? Tidak. Bagaimana keadaan Abu Jahal? Bagaimana keadaan Abu Lahab? Uqbah bin Abi Mu'aid dan yang lainnya musuh-musuh Allah Ta'ala. Apa mereka tidak bertemu dengan Nabi besar Muhammad? Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kita bilang mereka orang beruntung? Tidak. Orang yang beruntungnya sahabatnya Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya. Ini orang yang beruntung. Kenapa bisa beda? Sedangkan mereka bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW.
Karena para sahabat Nabi memandang Nabi, bertemu dengan Nabi dengan penghormatan, dengan memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Berbeda dengan para musuh-musuh Allah, beda dengan Abu Jahal, beda dengan Abu Lahab, beda dengan Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan beda dengan musuh-musuh Allah Ta'ala yang lain. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi dengan tidak penghormatan, bukan dengan pemuliaan, bukan dengan penghormatan, justru dengan penghinaan. Sehingga sekalipun mereka bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sama-sama ketahui orang bertemu memandang Nabi Muhammad dan orang-orang yang beruntung, justru mereka orang yang paling rugi. Mereka semua ada di neraka. Kenapa? Itu sebab tidak ada penghormatan, tidak ada pemuliaan, tidak ada pengagungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang kita khawatirkan. Orang-orang yang bertemu bulan Ramadan, yang kita sama-sama tahu Allah Subhanahu wa taala janjikan Nabi besar Muhammad SAW alladzi la yatiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, enggak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ucapan-ucapan dan janji-janjinya selalu pasti benar. Menjanjikan kepada kita sekalian keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan ketika mendapatkan bulan Ramadan. Yang kita khawatirkan, kita bertemu bulan Ramadan, diberikan hadiah di bulan Ramadan, panjang umur, sehat, afiat, tetapi justru menjadi orang-orang yang rugi ketika keluar bulan Ramadan. Ini yang kita takutkan. Kenapa? Itu tadi. Tidak ada penghormatan, tidak ada pemuliaan, tidak ada pengagungan kepada bulan Ramadan. Sama seperti biasa bulan Ramadan dengan bulan lain, mereka makan di siang hari. Bulan lain mereka makan di siang hari. Ramadan mereka makan. Mereka di bulan yang lain mereka maksiat. Di bulan Ramadan bertambah bahkan maksiatnya. Ini yang kita dikhawatirkan. Maka kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai kita semua merugi ketika Allah berikan hadiah kita bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan hidangan yang Allah berikan. Kita diundang ke dalam istana, disediakan makanan yang luar biasa, yang nikmat-nikmat, tetapi kita tidak ada satupun makanan yang kita colek. Gimana? Ini kerugian yang luar biasa. Allah datangkan kita, Allah undang kita udah minta, ya Allah balik bulan Ramadan. Allah sampaikan bulan Ramadan. Allah sediakan makanan yang luar biasa, hidangan-hidangan yang luar biasa, pengampunan, maghfirah, rahmat, barakat, nafahat, riayah, inayah, semua Allah berikan. Bahkan keridhaan Allah Ta'ala ada di bulan ini, tapi tidak satu pun kita raih. Dengan sebab kita meremehkan bulan Ramadan. Ini yang kita takutkan. Ya, apalagi ada satu hadiah yang besar, yaitu Lailatul Qadar. Ini salah satu daripada ibadat yang bisa kita mengalahkan umat-umat sebelumnya. Lailatul Qadar yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita sekalian, ini disebabkan Al-Habib Abdul bin Al-Haddad menyebutkan satu riwayat dalam satu kitabnya, bahwasanya anna Rasulullah SAW lama alima bistiksaril a'maril ummati, ketika Nabi mengetahui bahwasanya umat-umatnya ini umurnya bakalan dikit-dikit, ma baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 aja, Nabi nangis, Nabi bersedih. Ya Allah, kalau umatku hanya 60-70, apa yang mereka mendapatkan? Apa yang mereka mau raih dari pahala-pahala? Kalau dilihat daripada umur-umur umat sebelumnya yang ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun, sedih Nabi. Akhirnya Nabi memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, gimana umatku nanti kalau mereka cuma 60-70, apa yang mereka bawa buat menghadapmu? Maka Allah hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk kita sekalian umatnya, yaitu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Yang tak kala kita mendapatkan Lailatul Qadar, ibadat kita dilipat gandakan 1000 kali lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sekitar 80 tahun lebih. Maka
Kalau seandainya kata kita 10 aja dapat Lailatul Qadar setiap tahunnya. Kita dapat Lailatul Qadar 10 kali selama bulan Ramadan, maka sudah 800 tahun kita dapatkan. Sudah hampir menandingi umat-umat sebelumnya. Lalu gimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Mendapatkan Lailatul Qadar yang penting tatkala itu Lailatul Qadar ada, kita tidak maksiat. Kita dalam keadaan beribadah sama Allah Ta'ala. Paling sedikit lagi kita sholat Isya berjamaah, kita sholat tarawih di sana, kita sholat subuh berjamaah, insya Allah mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ada di mana Lailatul Qadar? Kalau saya pribadi terkadang suka kagak ada cocok kalau orang hanya memberikan Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir. Iya benar. Memang kebanyakan keseringan 10 akhir. Ada di malam-malam ganjil. Iya benar. Bahkan ada ulama merumuskan kalau hajat puasa hari Ahad, maka Lailatul Qadar biasanya tanggal sekian. Kalau hari Khamis biasanya Lailatul Qadar ada di malam 25. Itu benar. Tapi kalau hanya diberikan rumus seperti itu, orang nantinya hanya fokus ke situ aja. Oh, berarti kita puasa Kamis, Lailatul Qadar 25. Akhirnya ibadat malam 25 doang. Ibadat malam 25 doang, selebihnya ada di pasar. Ada yang nongkrong. Jangan. Kita jadikan seperti yang dikisahkan saya punya guru Habib Salim bin Abdullah bin Masyadri. Beliau bilang ayahnya Habib Abdullah bin Masyadri itu menganggap dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu Lailatul Qadar. Apa tujuannya? Supaya dari awal Ramadan sampai akhir adanya ibadat. Bukan maksiat. Kalau itu dari awal sampai akhir dalam ibadat, itu udah mustahil nggak dapat Lailatul Qadar. Sudah pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi nggak fokus ke hanya di 10 akhir atau bahkan hanya di malam ganjilnya aja, atau bahkan hanya yang rumusan itu aja. Ya, hanya satu hari di dalam sebulan di wah di tanggal 21 ini kayaknya nih, di tanggal 27 malam ini kan. Akhirnya fokusnya di satu hari, selebihnya ya biasa percuma seperti ini. Jadikan bulan Ramadan kita 1 sampai akhir semuanya kita anggap Lailatul Qadar. Kalau sudah kita anggap Lailatul Qadar, insya Allah kita pasti mendapatkan. Kalau kita mendapatkan, insya Allah kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah agar kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, terlebih khusus di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan janji-janji Allah, kita mendapatkan janji-janji Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak keluar dari bulan yang mulia ini dalam keadaan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kebaikan, tapi kita diberikan keutamaan, karunia, hadiah dari Allah Ta'ala di bulan ini. Kita keluar dalam keadaan kemenangan, kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan kemenangan dan kegembiraan zahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah. Kita doakan Habib Syekh. Mudah-mudahan sehat walafiat, barokah dan manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, menjadi seluruhnya menjadi Ramadan, menjadi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua ketika kita meninggal dunia mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah kembali lagi buat ketua mushola Bapak Muhammad Izi, dan juga mungkin ada keluarga kita yang sakit, ya kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dan kesehatan. Juga Bapak Haji Musa ini, Haji Musa sekarang dalam kondisi juga sakit, ya. Pokoknya siapapun dari jamaah kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, berikan kesehatan, afiah. Ala hadhihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن في صحة وعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا